Amin asup kabeh. Bangun taruh kabeh. Bapak-bapak dan ibu 12 yang dilakukan atau amalan-amalan soleh yang semestinya dilakukan di bulan Muharram terutama di tanggal 10 Muharram. Tapi mau ngebahas kita, dan kami ingin dibahas di grup tarik awal dan 12 cerita. Tapi yang paling utama saya ingin mengingatkan khususnya buat diri saya. Ketika tanggal 1 Muharram tiba, tepatnya adalah sebagai pergantian tahun dari 1446 Hijriah lalu berganti dengan 1447 Hijriah yang waktu itu saya tidak hadir di Ragacu karena winjeng apa di situ. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur karena kita bertemu dengan tahun baru. Bahwa Nurame teh dina tahun baru Masehi, betul. Petasan ting lebur, trompet ting prepet, segala macam rame bahkan berkeliling kemana-mana sampai ada juga yang menginap di hotel-hotel, menginap di puncak-puncak sana, di pilak-pilak sana. Ayo bukan nikmat, itu bukan izin deh nikmat. Tapi sekarang dengan informasi bahkan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, sinergi dengan pemerintahan kita di Kelurahan Cikiwur, numpang ramenya justru 1 Muharram, betul ya? Betul. Di hebatnya Cikiwur teh ulama Cikiwur warna ngahiji kompak. Jadi nurame aya nama di Cikiwur bulan Muharram, 1 Muharram, apalagi tanggal 1 Muharram, ramai satu anak-anak yang di mana-mana. Memang itu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu hal yang mesti saya sampaikan. Ketika pergantian tahun itu, bertambahnya tahun, hakikatnya bukan bertambah tahun, Pak. Tapi justru umur kita justru masa expired. Umur kita nanti expired. Batas kadaluarsa umur orang teh kurangnya. Nu tadina kudu kira-kira hayang berapa? 100. Ibu 100 tahun. Taruhlah 85 tahun cukup saya itu. Mungkin apa yang 100? Mahita. Taruhlah harusnya Allah tentukan deadline-nya atau masa matinya atau masa akhir kehidupan kita ini 85 tahun. Ayeuna Bapak geus 84 tahun 11 bulan 15 poe berarti bisa ya seumpama. Ih, Pak Ustaz dulu aja nah. Pak Ustaz apa pandeuri? Geus mulai nolak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayo urusan umur apa untuk bisa bertemu orang hilang hotel, betul. Sana jadi Cikiwur ayah mengarang tarik kolot, betul. Tetap melo, mana orang ditarik dengan tarik kolot, betul ya? Jadi urusan umur mah, kamu urusan Allah. Iraja jauh la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, betul. Urusan umur mah bisa dipetah yang buru-buru, moal. Sama yang buru-buru najak mungkin mumpung yang dek hingga suatu nama mau ngapain Pak, betul. Jadi akhirnya pemacaran menyikapi semua itu dengan pergantian tahun berarti secara hakikatnya umur kita tinggal sedikit atau berkurang dari batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Iya sih kengenah-kenah dahar, kengenah-kenah bingung, keroba duit, kemudian bos iya. Soalnya apa Pak? Urusan kematian ini tidak bisa kita tolak karena hal yang pasti bakal terjadi untuk diri kita, betul. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi maksudnya ketika datangnya
tahun baru, disitulah orang yang bijak, orang yang cerdas harus pandai-pandai mengevaluasi diri. Maksudnya apa? Introspeksi Pak. Hitung-hitung kira-kira setahun kemari, tahun yang lalu, dihitung-hitung sama kita. Kira-kira amal soleh kita lebih banyak atau justru sebaliknya? Lebih banyak. Maksiat kita lebih banyak apa amal soleh? Sedikit. Yo, ini aja ya. Loba amal soleh apa maksiat? Ya. Umpatan benih. Urang apa modelan urang yang abdi sorangan. Asalna lamun ditimbang setahun lah. Setahun. Eta lamun ditimbang amal soleh jeung amal maksiat atau perbuatan maksiat, asalna ngajomblang. Tong ngajomblang. Ya. Itu boro-boro atuh stabil kieu mah saimbang ngajomblang. Mending aya ngajomblang dina amal soleh. Jigana lamun urang kalau kita lebih banyak maksiat, betul. Boro-boro aku orang termaksiat beneran, berngaji ke orang pasok maksiat, dibandingkan maksiat, betul. Hayang cenah barokah ilmu di tukang guru gue, yang bisa bilang teman sih, betul. Tempo-tempo lagi sholat, imam rada panjang sedikit, bacaannya, dek mana tadi bah, kenal memang panjang bah. Saya ngalamin Pak, Jumat yang lalu peserta Abah saya sholat Jumat di Amuntai. Sholat Jumat di Amuntai saya pikir sama dengan sholat kita di sini. Karena di sana hampir satu kecamatan dua masjid yang digunakan untuk sholat. Satu sholat itu masjid jami, dua masjid raya. Saya sholat sama Abah nih bareng-bareng di sana di masjid raya, masjid jami misalnya. Tiba-tiba saya tak, kok ini belum selesai. Selesai Jumatan setengah 2. Pinter banget Abah maju kan itu Bang Ayui panghareup. Nah, coba ngerek balik keluar. Raun keluar. Untuk keluar geus ngelapar banget. Biasa dah jam 1:30 menit tandaan ngelapar lagi. Akhirnya kan guru hebat hari beres sih. Nu hiji mualim kadu abi kadu adi ilah beres. Kurang mah keur ibadah ge guru tuh Pak. Bener Pak? Bener. Urang mah keur ibadah ge sok dicampuran ku maksiat ge Pak. Apalagi ku maksiat. Jadi jelas Pak. Modelan urang mah lamun ditimbang amalan soleh jeung maksiat urang, lobaan maksiat urang. Dengan demikian Pak, mestinya sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang cerdas, sebagai seorang yang bijak, ketika pergantian tahun itu dijadikan sebagai momentum untuk kita introspeksi diri, muhasabah diri. Bagaimana kalau seandainya ternyata maksiat kita lebih banyak, maka tahu diri kita. Apanan kita tentar pen matinya juga harus khotimah gitu deh. Mangani urang maksiat bae. Ari sorga di arep maot aya husnul khotimah, maksiat eureun. Masih mending kene urang STNJ salat terus, maksiat dia masih jalan kene. Masih mending daripada salat terpisah, maksiat eureun. Tapi yang lebih baik dengan datangnya bulan Muharram ini, pergantian tahun, artinya Allah masih memberikan kesempatan buat kita, masih ada kesempatan buat kita buat apa? Buat introspeksi diri. Kalau ternyata betul kita termasuk orang-orang yang banyak maksiatnya, maka perbanyaklah kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atuh suka hirup urang baheula loba teu benerna, loba maksiat, ku aya ikhtiar kita mengevaluasi diri, lalu kita bertaubat akan dosa yang pernah kita lakukan. Nu baheula bergelimang dengan dosa, dengan asbab wasilah kita bertaubat kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar kepada Allah, sehingga kelak pada saat matinya kita dalam kondisi yang absul kho cenah eta jadi maksiat ibadah antara. Tapi beuring manehna mah cenah maotna di masjid
sedang eta mualim kiai paeh nage Udah nanti itu masyarakat. tapi itu lebih paeh nage di hotel dan mawakna di hotel sok ulah sujud orang hidup teh bisa jadi kiai di hotel dengan ceramah jauh gendong di hotel terus bertahajud maot manehna husnul khotimah eta anu biasa maksiat paeh di masjid kunaon gara-gara nyopet kopak di bulan masa. Jadi ulah sesungguh-sungguh, orang lain. Ya, sebab begini Pak, urusan kematian, husnul khotimah dan su'ul khotimah yang paling tahu bukan kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung apa maunya Allah, maka kita berharap ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Makanya setelah kita introspeksi diri dan kita memperbaiki diri, bahkan kita mentaubat segala dosa yang pernah kita lakukan. Ingat hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Yasrib pada saat itu, yang kemudian dinamai dengan kota Madinatul Munawwarah. Perjuangan yang luar biasa, berat benar. Jangankan Rasulullah pada saat itu diancam akan dibunuh, bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh pamannya sendiri, Abu Lahab dan rekan-rekannya, termasuk Abu Gosok. Ya, gak ilmu bukannya. Nah ini tantangan beliau. Maka ketika di kota Mekah, geus ada resep diajak ibadahnya susah, diajak berpindah agama Islamnya susah. Akhirnya ada perintah untuk hijrah ke kota Madinah. Dalam prosesnya Rasulullah diancam akan dibunuh kalau keluar dari kota Mekah. Akhirnya Rasulullah memberikan perintah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, mau tinggal saja di rumahmu dan tidur saja di kasur. Sayyidina Ali, beliau masih muda Pak, masih muda. Tantangannya untuk agar Rasulullah bisa pergi ke kota Madinah, resikonya mati. Demi hijrah ini terlaksana, resiko mati. Bahkan yang dibawa adalah Abu Bakar Siddiq. Ketika dalam perjalanan saat istirahat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beserta Rasul beserta rombongannya nyimpang dulu karena sudah malam untuk istirahat di dalam satu gua yang namanya Gua Tur. Di kala itu dalam satu kisah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak boleh memberikan kesempatan Rasul masuk dulu ke dalam gua, dibersihkan dulu oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah dengan kesetiaannya, dibersihkan dulu, diyakinkan bahwa ini aman. Ternyata Sayyidina Abu Bakar digigit ular. Apa yang terjadi? Dia tidak mengeluh, tapi menahan rasa sakit yang luar biasa. Lalu ketika Rasulullah tidur dalam pangkuan Sayyidina Abu Bakar, beliau Sayyidina Abu Bakar merintih kesakitan, namun ditahan, tapi air matanya jatuh kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Hei Sayyidina Abu Bakar, apakah kau merasa takut dengan proses hijrah kita? Apakah kau merasa takut dengan proses ini?" Apa jawabannya? Aku tidak takut sedikit pun. Aku tidak gentar sedikit pun. Lalu kenapa kau menangis? Aku digigit ular ya Rasul. Kata yang ngomong ditahan aku, cekurang teang. Lalu apa? Sudah dibantu oleh Rasulullah, diludahi tempat yang dimana anggota tubuh yang menjadi ular sembuh seketika. Coba Papa bin Sa'ad nanti ngomongin Palura. Kalau Palura ngomong sudah besar orangnya, kalau sudah besar mereka ngomong ini mah bisa umpama Palura digeger orang entong tapi atau Papa bin Sa'ad digeger orang. Kenapa Pak kamu takut? Enggak, kenapa saya digigit ular? Ciuman Bapak, kira-kira campur semua. Asal uang, ulang misi cara dulu. Itu Rasulullah SAW. Makanya niatkan dari semenjak tanggal 1 Muharram kita terus memperbaiki diri, introspeksi diri, lalu memperbaiki diri sehingga sampai akhir hayat kita dalam kondisi orang-orang yang mendapatkan ridho
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang niatnya karena Allah untuk berhijrah, maka insya Allah hijrah kita bukan berpindah tempat, tapi memperbaiki kondisi amal kita. Yang tahun lalu kita banyak maksiat kepada Allah, yang tahun lalu kita banyak berkalah ke Allah, yang tahun lalu kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Di tahun ini kita perbaiki menjadi orang-orang yang lebih baik, menyikapi dan selalu introspeksi diri, perbanyak